Rudy, seorang pria berusia 55 tahun, sudah lama mengenal dunia perhubungan yang tidak pernah ia impikan. Dia hanya seorang supir yang bekerja untuk keluarga Siska, seorang wanita muda yang cerdas, mandiri, dan kaya raya. Sejak Siska masih kuliah, dia sudah menjadi supir pribadinya. 10 tahun lebih, hari-hari Rudy dipenuhi dengan pekerjaan yang rutin, mengantar Siska ke kantor, menemani perjalanan bisnisnya, hingga mengantar pulang setelah acara-acara sosial yang kadang membuat Siska pulang larut malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, agar kita semakin rajin membuat video. Namun, meskipun begitu dekat dengan Siska, Rudy tahu posisi dirinya. Dia hanyalah seorang supir, seorang laki-laki tua dengan banyak pengalaman hidup namun sedikit harapan akan cinta. Siska selalu menghormatinya, tetapi ia tidak pernah melihat Rudy lebih dari sekedar supir setia. Setiap kali menatap wajah Siska, Rudy merasa ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah menjadi cinta yang mendalam, meski ia tahu itu hanyalah mimpi yang tak mungkin tercapai. Dalam hati Rudy, Siska adalah segalanya, wanita yang anggun, cerdas, dan mandiri. Ia selalu menjaga jarak, hanya menjadi pengamat dalam dunia Siska yang begitu berbeda. Suatu malam, setelah mengantar Siska pulang dari sebuah pesta bisnis yang mewah, mereka berbincang-bincang seperti biasa. Tapi ada yang berbeda pada malam itu. Siska, dalam suasana hati yang lebih santai dan terbuka, mulai menceritakan lebih banyak tentang hidup pribadinya. Apa yang membuatmu terus bertahan jadi supir saya, Rudy? Pasti ada banyak pilihan lain di luar sana, tanya Siska, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Rudy terdiam sejenak, bingung bagaimana menjelaskan perasaannya yang sudah terpendam selama ini. Saya sudah nyaman di sini, Nyonya. Pekerjaan saya ini saya merasa dibutuhkan, meskipun saya hanya seorang supir, jawabnya, mencoba menghindar dari topik yang lebih dalam. Siska tersenyum tipis. Kamu sangat setia, Rudy. Kamu adalah orang yang paling bisa diandalkan, kata Siska sambil menatap Rudy dengan mata yang penuh kepercayaan. Rudy merasa ada yang berbeda dengan tatapan itu. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketulusan yang muncul dari dalam hati Siska. Tanpa ia sadari, itu adalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup mereka berdua. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana antara Rudy dan Siska semakin terasa berbeda. Tidak hanya karena Siska sering lebih terbuka dengan Rudy, tetapi ada juga perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Rudy mulai merasa bahwa, entah bagaimana, Siska mulai memperhatikannya lebih dari sebelumnya. Namun, perasaan itu juga membawa kebingungannya. Rudy tidak ingin berharap terlalu banyak, karena ia tahu betul betapa sulitnya bagi pria tua sepertinya untuk mendapatkan perhatian seorang wanita muda kaya seperti Siska. Namun, perubahan itu semakin terasa. Suatu hari, saat mereka dalam perjalanan pulang setelah sebuah acara gala, Siska meminta Rudy untuk mampir ke sebuah kedai kopi yang baru dibuka. Ayo, Rudy, temani saya sejenak. Saya butuh tempat tenang setelah acara yang penuh orang ini, kata Siska dengan senyuman yang tidak biasa. Siska biasanya sangat sibuk dengan jadwalnya yang padat, dan hari itu ia tampak sangat santai. Rudy, yang selalu siap untuk memenuhi permintaan majikannya, menangguk dan memarkirkan mobil di depan kedai tersebut. Mereka duduk di sudut yang cukup sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang sedang menikmati kopi mereka. Obrolan mereka kali ini terasa lebih pribadi. Siska mulai membuka lebih banyak tentang dirinya, tentang perasaan dan kecemasannya, yang jarang ia bagi dengan orang lain. Saya kadang merasa kesepian, Rudy, kata Siska, tatapannya agak kosong. Banyak orang di sekitar saya, tetapi tidak ada yang benar-benar mengerti saya.
Semua orang hanya melihat saya sebagai wanita kaya dan sukses, bukan sebagai manusia yang butuh teman sejati. Rudy merasa ada perasaan yang muncul, sesuatu yang lebih dari sekadar empati. Ia merasa kasihan kepada Siska, tetapi juga merasa bahwa ia adalah orang yang bisa mendengarkan Siska dengan sepenuh hati. Saya selalu ada untuk Anda, Nyonya. Anda bisa berbicara dengan saya kapan saja, jawabnya dengan tulus. Siska menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, Rudy merasakan sebuah getaran aneh di udara. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia tidak tahu apa itu. Siska tersenyum. Kali ini senyum yang lebih lebar, lebih berarti. Terima kasih, Rudy, katanya pelan. Kamu tahu, terkadang saya merasa seperti saya butuh seseorang yang bisa mengerti saya tanpa melihat status atau jabatan saya. Rudy tersentak mendengar kata-kata itu. Apakah ini berarti Siska mulai melihatnya bukan hanya sebagai supir, tetapi sebagai seseorang yang lebih dekat dari itu? Rudy tidak bisa memungkiri perasaan yang semakin tumbuh di hatinya. Tetapi, ia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Ada jurang yang begitu besar antara dirinya dan Siska. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Mereka berdua terjebak di kedai itu, menikmati secangkir kopi sambil berbicara lebih banyak tentang hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hubungan mereka bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Tetapi, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan perasaannya. Bagaimana mungkin seorang pria tua seperti dia bisa berharap lebih dari wanita muda yang begitu cantik dan sukses? Namun, Siska semakin terbuka. Malam itu, setelah kopi mereka habis, Siska berbicara lagi dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti sebuah bisikan. Rudy, kamu tahu, terkadang aku merasa mungkin hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendirian. Mungkin aku butuh seseorang yang bisa membuat aku merasa tenang. Seseorang yang sudah lama ada dalam hidupku. Rudy menatap Siska dengan hati berdebar. Kata-kata itu begitu penuh makna, dan dalam hatinya, Rudy tahu bahwa ini adalah saat yang akan mengubah segalanya. Setelah malam itu, hubungan antara Rudy dan Siska semakin terasa lebih intens. Ada perubahan kecil yang mulai terjadi dalam keseharian mereka. Siska tidak hanya mengandalkan Rudy untuk pekerjaan profesionalnya, tetapi juga mulai mencari kehadiran Rudy di luar konteks pekerjaan. Dia lebih sering mengajaknya berbicara, bahkan ketika tidak ada urusan penting. Rudy mulai merasakan bahwa, perlahan, Siska mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Suatu hari, Siska mengundang Rudy untuk makan malam bersama di rumahnya, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya, Rudy hanya mengantar Siska pulang dan langsung kembali ke rumahnya. Tetapi kali ini, Siska meminta Rudy untuk tetap menemani makan malamnya. Ayo, Rudy, temani saya makan malam. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Siska dengan nada yang tidak biasa, penuh perhatian. Rudy merasa cemas, tetapi juga senang. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Siska. Namun, di saat yang sama, hatinya penuh dengan keraguan. Tentu, Nyonya, jawab Rudy dengan suara pelan, berusaha menenangkan dirinya. Malam itu, di meja makan yang dihiasi dengan indah, Siska berbicara dengan serius. Rudy, saya sudah memikirkan banyak hal. Kamu tahu, beberapa minggu terakhir, saya merasa seperti ada sesuatu yang berubah di antara kita. Kamu bukan hanya seorang supir bagi saya. Kamu lebih dari itu. Rudy terdiam, merasa seluruh dunia seperti berhenti sejenak. Perkataan Siska seperti sebuah petir yang menyambar, membawa kegembiraan dan kecemasan yang tak terungkapkan. Siska melanjutkan, saya tahu, ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa nyaman denganmu. Kamu selalu ada, tidak peduli apapun yang terjadi. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Rudy menunduk, merasakan beban berat di hatinya. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut dan rendah diri menghalangi kata-kata yang ingin ia ucapkan. Siska, yang melihat kegelisahan di wajah Rudy,
tersenyum lembut. Kamu tidak perlu merasa canggung, Rudy. Saya hanya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Itulah saatnya. Rudy akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Siska dengan penuh perhatian. Saya sudah lama merasa seperti ini, Nyonya, kata Rudy dengan suara bergetar. Saya tidak tahu harus bagaimana mengungkapkannya, tetapi perasaan saya kepada Anda lebih dari sekadar rasa hormat seorang supir kepada majikannya. Siska menatap Rudy, matanya berbinar. Kamu mencintai saya? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan Rudy. Rudy mengangguk perlahan, meski perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ya, Nyonya, saya mencintai Anda. Saya tahu ini sulit, bahkan tak terjangkau oleh akal sehat. Tapi itu kenyataannya. Sudah lama sekali saya menyimpan perasaan ini. Siska terdiam, seolah memproses semua kata-kata yang baru saja didengarnya. Rudy merasa gugup, khawatir jika Siska akan menolaknya begitu saja. Namun, setelah beberapa detik yang terasa lama, Siska mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Rudy dengan lembut. Rudy, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya juga. Hati Rudy berdebar. Dia tidak percaya bahwa apa yang selama ini ia impikan, akhirnya mulai menjadi kenyataan. Siska tidak menarik tangannya, malah memegangnya erat, seolah memberi kepercayaan dan membuka jalan bagi sesuatu yang baru. Saya tidak ingin kita terburu-buru, lanjut Siska. Tapi saya ingin kita mulai melihat ke depan, bersama-sama. Rudy merasa seperti berada dalam mimpi yang indah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa dihargai dan dicintai. Namun, dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Banyak halangan yang harus mereka hadapi, termasuk perbedaan status dan usia yang menjadi penghalang besar dalam masyarakat. Meskipun Siska dan Rudy akhirnya mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, kenyataan mulai menghampiri mereka dengan keras. Perbedaan status, usia, dan kedudukan dalam masyarakat bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Banyak orang yang akan menganggap hubungan mereka mustahil, bahkan tak sedikit yang akan merendahkan mereka. Hari-hari setelah pengakuan itu, Siska merasa ada kegembiraan yang menyelimuti hatinya. Ia merasa bebas dari beban yang selama ini mengganggunya. Namun, ia juga tidak bisa menghindari rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Rudy adalah pria yang baik, tetapi dia adalah seorang supir tua, dan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Suatu malam, setelah beberapa minggu hubungan mereka berkembang, Siska mengundang Rudy ke rumahnya untuk berbicara serius. Mereka duduk di ruang tamu, di bawah cahaya lembut lampu kristal yang menambah kesan elegan. Siska memulai percakapan dengan nada yang lebih serius daripada biasanya. Rudy, saya mulai merasa bahwa ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, kata Siska, mencoba menatap matanya tanpa ragu. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Masyarakat mungkin tidak akan menerima kita, dan itu membuat saya takut. Rudy menghela napas, merasakan beban yang sama. Saya tahu, Nyonya, saya tidak ingin membuat hidup Anda lebih sulit. Saya hanya ingin menjadi orang yang bisa membuat Anda bahagia. Tapi saya juga sadar, hubungan kita mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Siska mengangguk, matanya penuh dengan keraguan. Bukan hanya masalah masyarakat, Rudy. Saya juga harus berpikir tentang masa depan kita. Apakah kita siap menghadapi tekanan dari keluarga saya, teman-teman saya, bahkan orang-orang terdekat saya yang mungkin tidak akan menerima hubungan ini? Rudy menggenggam tangan Siska dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan. Apapun yang terjadi, Nyonya, saya akan selalu ada untuk Anda. Saya sudah siap untuk apapun yang datang, selama Anda ada di sisi saya. Namun, meskipun Rudy berbicara dengan penuh keyakinan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ragu. Ia tidak ingin membuat Siska terjebak dalam hubungan yang sulit dan penuh hambatan. Siska adalah wanita yang pantas mendapatkan lebih.
sesuatu yang lebih baik dari apa yang bisa ia tawarkan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Siska merasa semakin tertekan. Dia bertemu dengan ibunya, seorang wanita yang sangat ambisius dan selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Percakapan itu membawa sebuah pertanyaan besar yang mengganggu pikiran Siska. "Kenapa kamu memilih pria tua itu, Siska?" tanya ibu Siska dengan nada penuh perhatian. "Dia hanya seorang supir. Kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik, lebih muda, lebih cocok dengan statusmu." Siska merasa dadanya sesak mendengar kata-kata ibunya. "Saya mencintainya, Ibu," jawab Siska dengan tegas. "Bukan karena statusnya, tetapi karena dia adalah orang yang selalu ada untuk saya. Dia jujur, setia, dan saya merasa nyaman dengan dia." Namun, ibunya tidak mudah diyakinkan. "Jangan biarkan cinta butamu membuatmu membuat keputusan yang salah, Siska. Dunia ini kejam. Kamu harus lebih realistis." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam pada Siska. Ia tahu bahwa ibunya hanya ingin yang terbaik, tetapi hatinya sudah terlanjur berkata lain. Ia mencintai Rudy, dan itu lebih penting daripada semua penilaian dunia luar. Di sisi lain, Rudy juga merasa tertekan. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi banyak rintangan, dan ia tidak ingin menjadi penyebab masalah bagi Siska. Ia merasakan bahwa Siska harus memilih. Apakah ia akan memilih hidup yang penuh kemewahan dan prestise? Ataukah ia akan memilih hidup yang lebih sederhana, yang penuh dengan cinta sejati yang ia tawarkan? Rudy merasa terombang-ambing. Ia ingin Siska bahagia, dan ia tahu, meskipun cinta mereka kuat, mungkin saja itu tidak cukup untuk mengalahkan tantangan yang ada. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat dalam hubungan antara Rudy dan Siska. Meskipun keduanya mencintai satu sama lain, dunia luar terus memberi tekanan yang semakin berat. Siska merasa bingung dan terjebak antara dua pilihan besar: memilih cinta sejati bersama Rudy atau tetap menjaga citra dirinya yang telah terbentuk di mata masyarakat. Rudy, di sisi lain, merasa tidak cukup baik untuk Siska, meskipun hatinya penuh dengan cinta yang tulus. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, setelah beberapa hari Rudy dan Siska tidak berbicara secara intens, Siska datang ke rumah Rudy. Dia tahu, dia harus membuat keputusan. Hubungan mereka sudah terlalu mendalam untuk diputuskan begitu saja. Rudy terkejut saat membuka pintu rumahnya dan melihat Siska berdiri di sana, dengan tatapan yang penuh tekad. "Jonya, Anda?" kata Rudy, terkejut namun senang melihatnya. Siska tidak membuang waktu, langsung berbicara dengan suara penuh keyakinan. "Rudy," katanya dengan suara yang serius namun lembut, "saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya tidak bisa terus hidup dengan keraguan dan ketakutan. Apa yang kita miliki, itu nyata. Saya tidak bisa membiarkan dunia luar menghalangi perasaan saya. Saya mencintaimu, Rudy, lebih dari apapun." Rudy merasa hatinya menghangat. Semua keraguannya seolah hilang begitu saja, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Namun, meskipun hatinya penuh kegembiraan, ia masih ragu. "Tapi, Nyonya, banyak yang akan berkata bahwa hubungan kita tidak bisa diterima. Saya tidak ingin kamu menderita karena memilih saya." Siska tersenyum dan menggenggam tangan Rudy erat-erat. "Rudy, saya sudah siap menghadapi apapun. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain cinta kita. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kamu adalah yang saya pilih, dan saya akan berjuang untuk kita." Perasaan Rudy semakin menguat. Tidak ada lagi alasan untuk mundur. Cinta Siska adalah segalanya baginya, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rudy berkata, "Kalau begitu, mari kita jalani ini bersama, Nyonya. Apapun yang terjadi, saya akan selalu ada di sisi Anda." Keesokan harinya, Siska membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya, terutama ibunya, untuk mengungkapkan pilihannya dengan tegas.
Di meja makan keluarga, ia menatap ibunya dengan serius dan berkata, "Ibu, saya sudah memilih. Saya mencintai Rudy, dan saya ingin bersama dia." Ibunya terdiam sejenak, jelas sekali ada perasaan kecewa di wajahnya. "Siska, kamu tahu betapa sulitnya ini untuk saya. Kamu membuang semua yang sudah kita bangun dengan memilih pria itu." Siska menatap ibunya dengan penuh keyakinan. "Saya tidak membuang apapun, Bu. Saya justru mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, cinta yang tulus. Saya siap untuk menjalani hidup ini bersama Rudy, apa adanya." Mendengar kata-kata Siska, ibunya tidak bisa lagi menyangkal keputusan anaknya. Ia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Kalau itu yang kamu pilih, saya tidak bisa menghalanginya lagi. Tetapi ingat, dunia ini tidak akan mudah bagi kalian berdua." Siska hanya mengangguk, meyakini bahwa apapun yang akan datang, ia dan Rudy akan menghadapinya bersama. Di sisi lain, Rudy yang mendengar keputusan Siska, merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mereka merencanakan pernikahan mereka dalam diam, tanpa publikasi besar-besaran, hanya dengan orang-orang yang benar-benar mendukung mereka. Hari pernikahan mereka tiba. Siska mengenakan gaun pengantin yang anggun, sementara Rudy berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian yang sederhana namun penuh arti. Meskipun ada banyak mata yang memandang mereka dengan heran, Rudy dan Siska hanya saling memandang dengan penuh cinta. Mereka tahu, apa yang mereka miliki lebih dari sekadar cinta. Itu adalah komitmen untuk menjalani hidup bersama, apapun yang terjadi. Dengan takdir yang membawa mereka melewati banyak rintangan, akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Cinta mereka yang tulus dan keberanian untuk menghadapi dunia bersama membuktikan bahwa tidak ada yang tak mungkin. Setelah pernikahan mereka, Rudy dan Siska memulai hidup baru yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan. Walaupun kehidupan mereka tidaklah sempurna, mereka merasa lebih kuat dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Siska yang kini menjadi istri Rudy, merasa lega karena akhirnya bisa hidup dengan pilihan hatinya tanpa rasa takut atau penyesalan. Rudy, yang selama ini merasa terabaikan oleh dunia, kini merasa dihargai dan dicintai dengan tulus oleh istrinya. Namun, kehidupan mereka tidak lantas mulus begitu saja. Meskipun Siska telah berdamai dengan keluarganya dan memilih untuk tinggal bersama Rudy, tekanan dari lingkungan sosial dan orang-orang terdekat mereka tidak bisa dihindari begitu saja. Banyak teman-teman lama Siska yang mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan hubungan mereka. Beberapa teman Siska bahkan berusaha menjauhkan diri darinya, merasa bahwa hubungan itu tidak layak dan tidak sesuai dengan standar mereka. Di sisi lain, Rudy juga mulai merasakan beban yang lebih besar. Meskipun ia kini menjadi suami dari Siska, ia tak bisa menghindari pandangan sinis dari beberapa orang yang dulu mengenalnya sebagai supir biasa. Ada kalanya, Rudy merasa cemas apakah ia bisa memberikan yang terbaik bagi Siska. Apalagi jika mereka berdua harus menghadapi kesulitan keuangan dan tantangan hidup yang tak terduga. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cinta mereka. Setiap kali ada rintangan, mereka selalu menghadapinya bersama. Rudy selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Siska, berusaha membangun hidup yang lebih baik meskipun tidak mudah. Siska, meskipun kadang merasa tertekan dengan pandangan masyarakat, merasa bahagia karena cinta mereka yang tulus. Suatu malam, setelah selesai makan malam bersama, Rudy mengajak Siska untuk duduk di balkon rumah mereka. Mereka memandang keluar jendela, menikmati pemandangan kota yang gemerlap, sambil berbicara tentang kehidupan mereka ke depan. "Siska," kata Rudy dengan suara lembut, "kamu tahu, meskipun banyak orang yang meragukan kita, aku tetap percaya kita bisa melewati semuanya. Kita punya cinta, dan itu lebih dari cukup." Siska tersenyum dan menggenggam tangan Rudy. "Aku juga percaya, Rudy. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kita akan terus melangkah maju. Tak ada yang lebih penting bagi saya selain kita." Malam itu,
Rudy dan Siska berbicara tentang impian-impian mereka di masa depan, tentang membangun keluarga kecil yang bahagia, tentang bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka bersama. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, tak peduli apapun yang terjadi, karena mereka tahu, sejauh apapun dunia mencoba memisahkan mereka, cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi, Rudy dan Siska semakin merasa bahwa mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, membeli rumah kecil di pinggiran kota, dan berusaha membangun kehidupan yang lebih stabil. Rudy, yang dahulu hanya seorang supir, kini bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar itu. Siska, yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, kini belajar untuk lebih menghargai kehidupan sederhana yang mereka jalani. Pernikahan mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Walaupun banyak yang meragukan mereka, mereka menunjukkan bahwa dengan saling mendukung dan percaya satu sama lain, apapun bisa dicapai. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjalani hidup bersama, Rudy dan Siska menikmati kebahagiaan yang mereka bangun dengan penuh kerja keras dan cinta. Mereka membuktikan bahwa meskipun dunia tidak selalu ramah, cinta yang tulus dan keinginan untuk berjuang bersama bisa mengalahkan segala halangan. Dan begitulah, kisah cinta Rudy dan Siska berlanjut dengan penuh kebahagiaan, membangun kehidupan mereka yang penuh arti. Cinta yang mereka miliki bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang perjuangan bersama, tentang menghargai satu sama lain, dan tentang membuat setiap hari lebih indah bersama orang yang mereka cintai. Dari kisah Rudy dan Siska, kita bisa mengambil banyak pelajaran tentang cinta yang sejati, dan bagaimana cinta tersebut tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan bersama. Berikut adalah beberapa poin edukatif yang bisa kita ambil dari sisi cinta dalam cerita mereka. 1. Cinta sejati tidak mengenal status. Rudy dan Siska datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Rudy hanyalah seorang supir pribadi, sementara Siska adalah seorang wanita dengan status sosial yang lebih tinggi. Namun, meskipun ada perbedaan status sosial dan latar belakang, cinta mereka tumbuh dan berkembang tanpa batas. Cinta sejati tidak memandang status, harta, atau kedudukan. Cinta sejati adalah tentang bagaimana dua hati bisa saling menerima dan menghargai satu sama lain, tanpa ada rasa rendah diri atau superioritas. 2. Komitmen dan ketulusan dalam cinta. Cinta yang tulus adalah komitmen untuk mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Rudy dan Siska menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi banyak tekanan dari masyarakat, mereka tetap memilih untuk berjuang bersama. Komitmen dalam cinta berarti siap untuk mendukung pasangan dalam setiap keadaan. Tidak hanya ketika semuanya berjalan mulus, tetapi juga ketika tantangan datang. Ketulusan dalam mencintai artinya menerima pasangan apa adanya dan berusaha untuk membangun masa depan bersama. 3. Menghadapi tantangan bersama. Setiap hubungan pasti akan dihadapkan pada rintangan dan tantangan. Cinta tidak selalu berjalan mulus, namun jika dua orang saling mencintai, mereka akan berusaha untuk melewati setiap rintangan bersama. Rudy dan Siska menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sosial mereka. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka memilih untuk menghadapi segala kesulitan dengan berpegangan tangan dan percaya bahwa bersama mereka bisa menghadapinya. 4. Pentingnya kejujuran dan komunikasi dalam cinta. Salah satu kunci hubungan yang sehat adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Siska dan Rudy tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Mereka berbicara dengan jujur tentang ketakutan, keraguan, dan harapan mereka. Dalam hubungan cinta, penting untuk saling mendengarkan dan berbicara terbuka tentang apa yang dirasakan, agar tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan. 5. Cinta membutuhkan pengorbanan. Cinta sejati tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Terkadang, cinta membutuhkan pengorbanan.
Baik Rudy maupun Siska, masing-masing harus mengorbankan sesuatu demi kebahagiaan mereka bersama. Rudy harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya sebagai pasangan yang layak bagi Siska. Sementara Siska harus menghadapi penilaian masyarakat dan keluarganya demi mengikuti kata hatinya. Pengorbanan adalah bagian dari cinta yang membuat hubungan menjadi lebih bermakna. 6. Cinta adalah pilihan dan keputusan. Cinta bukan hanya perasaan yang datang begitu saja, tetapi juga sebuah pilihan dan keputusan. Siska memilih Rudy meskipun mengetahui bahwa hubungan mereka tidak mudah. Dan Rudy pun memilih untuk mencintai Siska dengan sepenuh hati meskipun dia merasa dirinya tidak layak. Cinta adalah keputusan untuk tetap bersama, untuk tetap berjuang, dan untuk saling mendukung meskipun dunia berkata sebaliknya. Cinta sejati adalah tentang membuat pilihan yang tepat, bukan hanya mengikuti perasaan semata. 7. Cinta mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Dalam setiap hubungan cinta, kita belajar untuk lebih bersyukur. Rudy dan Siska belajar menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama, dan mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal materi atau status sosial, tetapi dari cinta yang tulus dan hubungan yang penuh pengertian. Cinta mengajarkan kita untuk melihat hal-hal baik dalam diri pasangan kita, meskipun mereka tidak sempurna. 8. Cinta yang tumbuh dari waktu ke waktu. Cinta yang sehat dan langgeng biasanya tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Rudy dan Siska tidak langsung memutuskan untuk bersama tanpa melalui banyak proses. Mereka belajar mengenal satu sama lain, mengatasi perbedaan, dan saling mendukung. Cinta yang sejati adalah cinta yang terus berkembang dan semakin kuat seiring berjalannya waktu, bukan yang berhenti setelah awal yang indah. Penutup. Dari kisah Rudy dan Siska, kita bisa belajar bahwa cinta sejati adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, penuh tantangan, dan seringkali tidak mudah. Namun, ketika dua orang saling mencintai dengan sepenuh hati, mereka bisa mengatasi segala halangan yang ada. Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, pengertian, dan kebersamaan. Jika kita ingin cinta yang abadi, kita harus siap untuk memberi, berkomitmen, dan berjuang bersama pasangan kita dalam menghadapi segala rintangan. Cinta yang sejati adalah cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan dan ketulusan, serta dibangun di atas dasar saling percaya dan menghargai.